So majikan, kita memasuki hawa-hawa liburan mau tahun baru ya. Gimana, kalian udah pada libur belum seperti anak sekolah lainnya? Atau masih seperti kita nih mencari pundi-pundi rupiah alias bekerja? Maunya sih nyari pundi-pundi dolar ya. Mana lagi 16.300 ya dolar ya, mahal banget. Daripada ngelantur, langsung aja nih kita membacakan email dari teman kita namanya dia. Tapi sebenarnya ceritanya ini juga cukup kompleks dan wadidaw. Karena cerita ini sebenarnya dialami sama tantenya dulu tuh sewaktu kecil. Yang mana bikin heboh keluarganya. Karena semua keluarga besar ya waktu itu tahu banget sama cerita ini nih. Karena diceritain langsung sama si tantenya itu semasa hidup. Habis ya tiap ketemu orang atau kumpul keluarga, pastinya tantenya itu selalu ditanyain cerita lengkapnya kejadian itu sebenarnya kayak gimana sih? Masalahnya tantenya itu udah nggak ada sekarang. Jadi dia mau minta izin nyeritain kisah ini juga bingung gitu ke siapa. Makanya dia ini meminta untuk disamarkan aja lah semua nama yang ada di dalam cerita ini. Pokoknya ini nggak kalah jelimet dari teman cerita yang kemarin tuh yang arisan. Dan kayaknya nih kalian bisa nebak nggak endingnya kayak aduh kacau banget, astagfirullahaladzim. Oke, berarti di sini dia itu tidak masuk ke dalam ceritanya ya. Kita masuk nih ke dalam POV dari almarhumah tantenya sewaktu kecil tuh yang bernama Ara. Nah dulu nih tante Ara, kita manggilnya Ara aja mohon maaf ya, itu adalah anak tunggal. Ibunya bernama Mira itu buka warung kelontong di depan rumahnya dan ayahnya Dirga itu merupakan seorang pegawai negeri. Bisa dikatakan hidup mereka tuh cukup, tidak kekurangan tapi tidak juga kelebihan. Ara sendiri merasa hidupnya baik-baik aja waktu itu. Orang tuanya juga harmonis, pokoknya tidak ada yang aneh-aneh lah. Bahkan sang ibu itu pernah merawat seorang bayi yang baru lahir nih karena ditelantarkan sama bapaknya tuh. Jadi waktu itu ada temannya ibu kayak numpang nginep di rumah habis dia lahiran. Karena diusir sama suaminya apa gimana gitu ya. Ya waktu itu kan Ara kelas 1 SMP kurang paham juga apa yang dialami sama temannya ibunya itu. Pokoknya panggilannya tuh Tante Amoy sebut aja. Tante Amoy ini nginep di rumah tuh lumayan lama tuh, hampir sebulanan. Dan orangnya mah baik. Kadang gantian ibu yang jagain dede bayi dan Tante Amoy yang nungguin warung. Sampai suatu hari tiba-tiba Tante Amoy ini kayak kabur gitu, pergi nggak tahu kemana. Kayaknya emang perginya nih malam-malam saat semua orang pada tidur. Soalnya pas pagi-paginya tahu-tahu si Tante Amoy udah kagak ada, tapi bayinya ditinggalin tuh sendirian di kamar. Ya mungkin maksudnya pengen minta tolong dirawat sama ibu. Namun waktu itu sebenarnya ibu merasa keberatan. Maksudnya kan dia niatnya mau nolong Tante Amoy aja nih, bukan sampai ngerawat bayinya juga. Jadi sama ibu bayinya itu tuh dibawa ke panti asuhan. Ya pokoknya setahu Ara begitulah ya, karena kan waktu itu dia nggak ikut ngurusin, melainkan dia harus pergi ke sekolah gitu, berkutat dengan masalah SMP-nya. Kira-kira 3 bulan dari kejadian Tante Amoy pergi tadi, dan ibu narok bayinya tuh di panti, Ara nih yang baru pulang sekolah, melihat ibunya kayak marah-marah berantem sama temennya ada namanya Tante Tuti. Perihal katanya ibu ini beli kalung dari Tante Tuti, jadi beli perhiasan tapi nunggak bayar. Nah Tante Tuti ini emang kayak suka keliling gitu loh, jualin barang-barangnya ya, baju ya, perhiasannya, apalah. Pokoknya si ibu bilang, udah bulan depan saya bayar kok. Tapi si Tante Tuti nimpalin lagi. Alah dari kemarin aja bilangnya bulan depan terus. Kalau nggak punya uang jangan beli dong, bikin rugi saya. Saya kan harus muterin modal. Udah balikin sini perhiasannya. Ibu kayaknya nggak terima digituin. Langsung ditimpalin lagi. Lah, si itu yang kemarin maksa-maksa saya buat beli katanya bisa nyicil. Kok sekarang kamu ngomongnya begitu? Pokoknya ribut lah tuh berdua ya. Ara agak takut ngeliat ibunya marah-marah begitu. Jadinya dia memilih untuk naruh tas aja tuh habis pulang sekolah. Terus langsung cabut lagi pergi ke rumah temennya yang masih di daerah situ juga, cuma beda beberapa rumah. Ya pokoknya emang si Ara biasa main ke rumah temannya itu namanya Sumi. Lama tuh Ara main di rumahnya Sumi karena ada anak tetangga-tetangga lain juga, jadinya pada ngumpul gitu ya, lupa waktu. Nah kebetulan hari itu ada semacam pasar kaget yang buka di daerah rumahnya. Semua pada ngajakin buat kesana yuk ntar malam yuk, soalnya ya namanya pasar kaget kan biasa bukanya malam mulai dari jam 6 sore ya. Ara pengen banget tuh, tapi dia tahu pasti nggak diizinin sama ibunya kalau keluar malam-malam begitu. Biasanya si Ara nih suka minta izinnya ke ayah tuh kayak ngerengek gitu, soalnya ayah nggak tegaan. Cuma posisinya pada saat itu ayahnya lagi keluar kota dinas. Nah waktu masih di rumah Sumi nih sempat terdengar kayak ada geledek kenceng banget dan langit mendung tuh mau hujan. Sebelum hujan lebat gitu turun, akhirnya Ara memutuskan untuk pulang ke rumah daripada ntar hujan-hujanan. Tapi sebelum itu Sumi sama anak-anak yang lain tuh negesin ke Ara kayak, Ra pokoknya kamu ikutan lo ya ntar ya. Nah pas Ara sampai rumah dilihat muka ibunya tuh kayak sepaneng gitu loh. Ya tadi kan abis berantem sama Tante Tuti abisnya ya. Alamat kena semprot nih kalau Ara misalkan minta izin gitu buat pergi lagi malam-malam ke pasar kaget. Apalagi situasinya kan hujan udah turun tuh deras. Ibunya yang ngelihat Ara masih pakai seragam sekolah tuh pulang jutek banget, gak ditegur, gak diapain. Fix lagi sensi nih moodnya nih. Gak jadi tuh Ara mau minta izin, takut. Tapi tahu-tahu teman-temannya tadi tuh kayak Sumi sama yang lain tuh manggil-manggil di luar kayak Ara Yura. Pas Ara lihat memang mereka ternyata udah siap tuh, ada yang pakai payung sama jas hujan. Ibunya Ara tuh Bu Mira tuh juga ngeliat mereka dan langsung nanya ke Ara kayak mau kemana kamu? Ara dengan gugup bilang kayak
Mau ke pasar kaget Bu, itu sama Sumi sama yang lain sebentar aja boleh ya Bu ya? Si ibunya kayak diem sebentar, terus ngasih uang dan bilang, ya udah bawa payung ya, kamu jangan hujan-hujan ntar sakit ngerepotin. Dibolehin ternyata. Ara langsung seneng banget meluk ibunya dan cepet-cepet ganti baju, abis itu pergi dia bareng Sumi sama yang lain. Pasar kagetnya waktu itu sebenarnya agak failed ya, maksudnya kan karena hujan jadi banyak yang kagak buka. Cuma mereka tetap happy-happy aja, soalnya tujuan mereka sebenarnya bukan mau beli barang-barang gitu gengs, melainkan mau ngeceng. Terutama si Sumi tuh yang emang mau ketemuan sama ada deh namanya Doni tuh, anak SMP sebelah. Jadi macam PDKT tapi yang nganterin mas rombongan cena. Pas ketemu kan kayak, ih malu apa sih, udah itu Doni situ sama Doni, apa sih udah malu aja sini aja lah, cabe gitu. Pernah begitu juga gak kalian? Mereka di sana beli es cekek, katanya namanya tuh es yang pakai plastik begitu loh, digenggam, dicekek itu, makanya namanya es cekek. Ya udah mereka hahaha segala macam sampai jam 8 malam. Pulang deh tuh mereka habis itu, pokoknya dari jam 6 sore ya sampai jam 8 malam. Pas sampai rumah, ibunya baru selesai mandi tuh dan Ara disuruh buat mandi juga. Sewaktu si Ara mandi, dia mandi gitu kan biar biur, lantainya, airnya tuh di lantai genang. Kayak salurannya mampet gitu gengs. Jadi sama Ara bolongan salurannya dibuka tuh biar pembuangan airnya lancar. Tapi ternyata di salurannya itu ada rambut. Oh pantesan genang gitu kan, ternyata terhalang gumpalan rambut. Biasa kita juga segitu kan. Tapi pas Ara tarik loh, kok panjang banget rambutnya, nggak putus-putus gitu, kayak nggak ada ujungnya. Kayak dari segumpalan gitu narik rambut yang basah, panjang banget. Dan dari dalam pembuangan itu terdengar kayak ada suara menyeramkan. Ara langsung teriak, manggil ibunya dan keluar kamar mandi. Ara tadi langsung ceritakan kalau airnya tadi tuh genang gara-gara ada gumpalan rambut dan pas ditarik panjang banget, ada suara Bu. Pas ibunya ngecek ke kamar mandi, tutup salurannya maka buka, udah lancar tuh airnya tuh masuk ke pembuangan dan gak ada rambut seperti yang tadi diceritakan Ara. Apa sih kamu, si Ara malah dimarahin tuh sama ibunya tuh. Cuma kan Ara nggak bohong ya. Ya habis itu tapi Ara jadinya takut, dia jadi nggak ngelanjutin mandinya lagi tuh. Lanjutkan, maaf ya, kita jadi sambil ngunyah nih, abis dari tadi udah terlanjur kebuka. Jadi nggak bisa berhenti, nggak apa-apa ya, kita cerita ini sambil makan nih. Enak banget soalnya. Jadi yang lagi gua makan ini adalah Maitos Tortilla Chips yang rasa sambal balado, tapi ada juga nih yang rasa jagung barbecue. Dua-duanya enak banget. Keripik tortillanya tuh udahlah renyah, gurih, dan tiap kepingnya bumbunya nggak pelit jadi bikin nagih. Tuh nggak bisa berhenti. Apalagi yang gue suka dari Maitos Tortilla Chips ini tuh, bahan dasarnya adalah jagung berkualitas tinggi yang dipanggang. Jadi ini tuh bukan digoreng ya. Cocok makanya buat kita-kita yang suka camilan sehat, minim minyak. Pokoknya gue selalu nyetok jadinya di rumah nih. Kalau misalkan mau nonton atau santai-santai gitu kan, ngobrol sama teman-teman, pasti ngunyahnya ya ini, habis enak banget. Tuh nggak bisa berhenti. Nah makanya buat kalian yang suka ngunyah terus juga ya, mendingan kata gua mah ngunyah ini aja, Maitos Tortilla Chips. Udah lebih sehat, enak pula, langsung makanya kalian tuh gercep ke supermarket atau minimarket terdekat. Cobain kata gua mah. Besoknya ayahnya pulang nih, dan pas sampai rumah ayahnya tuh bilang ke ibu kayak, kok ini kayak ada bau-bau anjir gitu, kayak bau darah ya. Tapi ibunya sih bilang gak nyium apa-apa. Nah kalau Ara sendiri juga gak begitu nyium karena memang hidungnya agak bermasalah, dia gak sensitif. Tapi beberapa kali si ayah tuh bilang, iya nih ayah, nyium bau darah. Pokoknya si ayah merasa dia nyium sesuatu yang gak enak. Nah pokoknya pas Ara tuh ada disuruh jaga warung lah sama ibu tuh sebentar, karena ibu mau ke kamar mandi. Malam-malam tuh jam 7 tuh, karena memang warungnya bukanya sampai jam 9 kan. Tiba-tiba ayah tuh teriak dari dalam kamar. Nah ternyata katanya tadi dia melihat ada sosok perempuan yang ngesot gengs karena kakinya gak ada. Perempuan itu katanya ngesot di depan pintu kamar. Lagi-lagi ibu merasa ini ceritanya ayah kayak ngadi-ngadi deh. Dan ayah juga bingung nih sama ekspresinya ayah, beneran ketakutan apa cuma nakut-takutin doang. Soalnya ayahnya itu katanya basicnya terkenal jahil, suka bercandain Ara. Tapi kayaknya kali ini beneran ketakutan deh tuh si ayah. Dan karena itu Ara jadi ketakutan juga dong. Kayak inget sama kejadian rambut di kamar mandi yang kemarin itu loh. Makanya malam itu dia meminta tidur bareng di kamar orang tuanya. Jadi mereka tidur bertiga tuh. Klise biasa, tengah malam nih si Ara kebangun kebelet pipis. Ya udah dia pergi ke kamar mandi karena lupa dengan semuanya. Maksudnya gimana sih, kayak baru bangun nih, tau-tau kebelet pipis gitu kan, nyawa juga belum kumpul, nggak mikir apa-apaan. Ya langsung aja udah pergi ke toilet. Dan karena udah malam juga tuh, ayah sama ibunya kan lagi tidur tuh tadi tuh. Jadi pintu toiletnya dibuka setengah sama si Ara biar cahayanya lebih terang, ada lampu dari luar kan. Karena lampu di toiletnya sendiri tuh kayak kuning-kuning nggak begitu terang gitu lah. Pas lagi pipis gitu kan, si Ara denger suara. Suara apaan tuh? Masih kedengeran tuh kayak
Sampai si Ara selesai pipis, dia buka tuh pintu toiletnya lebar-lebar. Terlihat ada sosok wanita setengah badan lagi ngesot di lantai, gengs, masuk ke kamar orang tuanya. Jadi tadi pas Ara bangun gitu kan, mau ke toilet, memang pintu kamarnya kan nggak ditutup tuh. Nah, sosok itu masuk, gengs. Dan bener seperti cerita ayah tadi sore, kalau sosok itu adalah wanita setengah badan kagak ada kakinya. Buru-buru si Ara nutup pintu toilet itu dari dalam tuh. Jadi di dalam toilet si Ara ketakutan gitu, dia nggak jadi keluar. Teriak-teriak manggilin ayah sama ibunya gitu kan. Ara nangis kenceng banget di situ. Tahu-tahu dari belakang nih, ada megang kakinya. Yang pas Ara tengok, ternyata itu sosok tadi, gengs. Di bawah tuh lagi megang kakinya. Ya Ara jerit sampai pintu toiletnya tuh dibuka sama ayah dari luar. Ara langsung meluk ayahnya dan bilang tadi, ada setan, ada setan, ada setan. Tapi pas dilihat di dalam kamar mandi, nggak ada apa-apaan gitu. Ih, serem banget ya. Besoknya nih, ada bapak-bapak nyariin Tante Tuti tuh datang ke rumah. Karena katanya Tante Tuti hilang. Yang mana bapak-bapak itu ternyata suaminya tuh emang lagi nyariin. Ya ibu kan kaget kan, bilang, loh, tempo hari dia kesini loh, siang-siang loh. Kami sempat cekcok juga perihal barang dagangan. Tapi habis itu saya nggak tahu dia kemana. Padahal ini saya mau bayar loh karena suami saya ini udah pulang nih. Nah, si suaminya Tante Tuti ini jadi curhat. Kalau katanya memang hubungan mereka tuh lagi nggak baik-baik aja. Tapi dia nggak mengira kalau Tante Tuti sampai nggak pulang ke rumah. Suaminya ini udah nanya nih ke beberapa teman-temannya Tante Tuti. Yang ternyata rata-rata sama ceritanya kayak ibu tuh. Terakhir kali ketemu Tante Tuti ya 2-3 hari yang lalu lah. Karena didatengin tuh buat nawarin dagangannya. Atau kayak ditagihin duit cicilan kayak ibu kemarin. Tapi abis itu nggak tahu kabarnya lagi bagaimana. Lalu suaminya Tante Tuti ini kayak ragu-ragu bilang kayak, kalau yang namanya Darto kamu kenal nggak, Mir? Dengar namanya itu ibunya terlihat kayak ragu-ragu. Yang membuat suaminya Tante Tuti itu curiga sampai bilang kayak, nggak apa-apa udah Bu Mira, cerita aja ke saya juga udah tahu dari orang-orang. Karena itu ibunya akhirnya bilang, ya kalau Darto itu saya dengar memang gosipnya adalah selingkuhannya Tante Tuti, kayak berondongnya gitu, gengs, umur lebih muda. Dimana pernah tuh pas Tante Tuti datang ke rumah, sebelumnya marah-marah nagihin cicilan perhiasan ya, Tante Tuti ini maksa-maksa ibu untuk beli perhiasannya yang katanya, udahlah bisa dicicil kok, ini saya lagi butuh uang, soalnya suami saya kayaknya udah nyium perselingkuhan saya sama Darto deh, jadi udah nggak ngasih uang bulanan, bantu saya lah. Ya awalnya ibu nggak mau beli ya, tapi karena tadi Tante Tuti maksa-maksa, dia bilang katanya udah bisa dicicil, yang penting ambil aja. Ya udah ibu ambil. Tapi tempo hari nih yang harusnya katanya itu belum waktu ditagih, belum tagihan cicilannya, tahu-tahu si Tante Tuti tuh datang nagih uang cicilannya. Ya ibu kan belum siap ya, maksudnya ayah juga masih dinas tuh, belum pulang, jadi belum bisa minta uang si ibu ke ayah. Tante Tuti malah marah-marah, makanya mereka sampai cekcok. Ya udah setelah dengar cerita ibu itu, suaminya Tante Tuti pamit. Dan ibu tadinya mau bayar utang cicilannya tuh ke suaminya karena kan udah dapat duit dari ayah. Tapi sama suaminya ditolak, katanya nggak usah lah, ini urusan kamu sama Tuti, katanya begitu. Soalnya memang mungkin suaminya nggak tahu menahu mengenai bisnis istrinya ya. Nah, berita hilangnya Tante Tuti itu langsung jadi gosip kalau katanya dia pergi sama berondongnya tuh si Darto. Tapi yang bikin bingung, orang-orang yang masih pada punya utang nih, maksudnya punya cicilan termasuk ibu ya, kok nggak ditagihin lagi? Padahal Tante Tuti ini terkenal pelit gitu loh. Emangnya si Tante Tuti ini rela barang-barangnya belum dibayar, udah main pergi. Ada apa nih sebenarnya sampai si Tante Tuti nggak ada kabar begitu, udah nggak nagihin duitnya lagi. Cuma nggak lama dari gosip antara ibu-ibu itu, ada gini gosip kalau mereka katanya didatangi sama sosok Tante Tuti. Katanya mereka melihat sosok Tante Tuti yang ngesot nggak punya kaki. Lah dengar begitu kan, ibu jadi keingetan sama cerita ayah sama Ara ya. Soalnya ternyata yang dilihatin itu ya rata-rata emak-emak yang punya cicilan belum bayar kayak si ibu. Wah, jangan-jangan Tante Tuti sebenarnya udah nggak ada, maksudnya udah meninggal ya, mungkin jadi korban pembunuhan atau gimana gitu. Terus ayahnya gentayangan gitu kan, nagihin utang ke orang-orang. Makanya dari situ pada berbondong-bondong bilang ke suaminya Tante Tuti untuk udah lapor polisi aja pak. Yang ternyata Darto yang lagi dicariin itu juga hilang, gengs. Lah kan sus banget ya. Heboh lah waktu itu tuh sama berita hilangnya Tante Tuti sama Darto. Dan karena banyak cerita tentang penampakan Tante Tuti tadi, walaupun ibu sendiri belum pernah ngeliat ya, malah si ayah sama Ara yang lihat, tapi serumah kan jadi ketakutan karena percaya nih kalau sosok itu adalah ternyata Tante Tuti dan takutnya datang-datang lagi. Bener aja ternyata di rumah nih ayah lagi-lagi tuh mencium kayak ada bau anyir gitu, bau busuk. Baru nyium begitu aja udah membuat satu rumah nih bulu kuduknya merinding. Takut-takut kalau itu adalah pertanda adanya penampakan lagi tuh. Ya udah akhirnya ibu mengajak untuk kita pergi aja yuk ke rumah nenek, atau maksudnya ini orang tuanya si ibu ya, yang memang rumahnya nggak jauh. Kalian nginep di sana daripada ini kan di rumah serem gitu ya, takut ada penampakan apa gimana. Kebetulan itu juga hari Sabtu. Ya udah akhirnya mereka pergi tuh. Sampai sana bilang ke kakak sama nenek, enggak ini pengen jenguk aja, si Ara kangen. Jadi si Ara yang dijadiin alasan. Sampai akhirnya mereka malam tuh tidur nggak ada apa-apa, aman. Besoknya pas hari Minggu pagi-pagi ibu udah ke pasar dan ayah diajak kakek buat mancing. Sementara Ara di rumah aja sama nenek. Nah Ara kan cerita ya kalau di rumah itu ada hantu segala macem. Tapi tampaknya neneknya dengerinnya kayak nggak percaya, kayak ketawa-ketawa aja. Persis sama ibunya waktu awal-awal diceritain kagak percaya juga. Namanya juga
air cucuran Atta jatuhnya ke pelimbahan juga ya. Ya udah, hari itu kan hari Minggu, itu juga aman. Nah, sore harinya mereka balik ke rumah. Karena kan selain besoknya hari Senin Ayah kerja dan Ara sekolah, warung itu di rumah juga nggak bisa tutup lama-lama, banyak yang nyariin. Jadi Minggu sore udah buka lagi tuh warungnya. Dan kalau Minggu biasanya memang si Ara nih yang suka bantuin jaga warung. Lumayan rame tuh karena bener pada nungguin dari kemarin kan sampai tadi siang tutup. Sampai pas maghribnya si Ara lagi makan mie ayam tuh dan glosor aja lesehan di bawah. Dan warungnya itu kan kayak ada penghalang etalasenya gitu kan. Nah, ada yang dateng nih kayak, "Permisi." Cowok suaranya. Si Ara yang masih duduk tuh makan mie ayam cuma nyautin aja gitu kan dari bawah. "Iya, mau beli apa?" Kain kafan. Ara langsung kayak berhenti makan dan ngelihat dari balik etalasenya tuh. Kan etalasenya kaca ya, tapi kalang tuh nggak jelas kelihatannya karena banyak ada sabun, odol, segala macem. Terlihat tuh memang ada cowok yang berdiri tuh di depan warungnya. Dalam hatinya si Ara, siapa sih bercanda nih mau beli kain kafan? Maunya di sini jual. Ara langsung berdiri kan tuh biar bisa melihat dan nanya serius. Tapi pas dia berdiri, kagak ada siapa-siapa. Sampai Ara kan celingak-celingik gitu kan. Tapi tahu-tahu ada anak kecil nih yang datang tuh ujuk-ujuk gitu kan dari jauh yang emang Ara lihat juga. Si anaknya itu tuh mau beli sabun sama snack gitu ya. Mungkin disuruh emaknya kali dapat imbalan boleh beli snack. Kata gua mah beli Maitos aja deh enak. Jadinya buyar tuh Ara sama pembeli cowok yang tadi. Setelah anak kecil tadi tuh beli terus dia pergi, si Ara ya lanjut makan lagi. Ada suaranya kembali tuh. Permisi, mau beli kain kafan. Si Ara kaget kan, dia ngintip lagi tuh dari balik etalase tuh, karena kan sejajar tuh sama dia lagi lesehan di bawah. Tapi pas dia lihat itu cuma bisa kelihatan bagian pinggul ke bawah aja gengs, karena kayak posisinya deket banget nempel sama etalasenya. Tapi pas Ara lihat ke bagian bawah, kakinya kagak napak. Ara langsung lemes ketakutan tuh, dia mundur perlahan dan gak berani berdiri karena takut natap wajah sosok laki-laki itu. Tapi suaranya masih kedengeran nih kayak, Permisi, mau beli kain kafan. Ara mundur tuh, jalan jongkok ambil mundur gitu sambil gemeteran gitu kan, merem dia, nggak mau ke atas. Sampai dia udah agak ke belakang tuh karena warung nih belakangnya nyambung langsung masuk ke rumah. Suara itu tuh ngomong, Dek, tolong kain kafannya. Ara langsung berdiri sambil merem gitu, putar badan, dia lari masuk ke rumah. Jadi dia tetap nggak ngeliat sosok itu ya. Sampai dalam dia ngadu ke ayahnya. Langsung tutup warung itu mereka. Nggak jadi sampai jam 9. Kali ini ibu sama ayah percaya gengs, karena si Ara nih bener-bener sangat ketakutan gitu dan terus-terusan melukin ayah sambil gemeteran. Besokannya nih ibu tuh pergi dari pagi dan pulang-pulang bawa jimat. Katanya itu dari orang pintar untuk menangkal hantu. Ayah sempat marah tuh karena kok ibu percaya gitu-gituan pakai dukun-dukunan, nggak bener itu. Jadinya mereka berantem tuh, karena menurut ibu ya gimana lagi habis daripada kita digangguin terus. Ayah juga bingung kan sebenarnya kenapa tiba-tiba rumah mereka diganggu sama makhluk-makhluk tersebut. Apa karena ibu ngutang ke Tante Tuti belum lunas, belum bayar? Ayah bilang ke ibu tuh akhirnya kayak, udah kamu bayar utang aja tuh ke suaminya Tante Tuti lah. Walaupun kemarin sempat nggak mau dibayar kan, ditolak sama suaminya, udah bayar aja daripada kita dihantuin terus. Namun bener aja gengs, ternyata setelah beberapa hari tadi abis nempel jimat di depan pintu rumah, nggak ada gangguan apa-apa lagi. Walaupun ya Ara masih trauma ya dan waspada deg-degan terus tuh kalau di rumah. Cuma pas ibu lagi pergi nih ke pasar, biasa buat nyetok barang-barang di warung, kan ibu kerjanya emang ke pasar terus. Ayah ini nyabut jimat itu tuh karena dirasa ini nggak bener nih. Padahal Ara udah bilang kayak jangan ya. Tapi ayahnya tetap nyabut tuh dan ngebuang jimat itu. Ya udah, tapi dari situ kan si Ara pergi ke sekolah dan ayah pergi kerja. Pulang sekolah, Ara nih langsung ditanyain sama ibunya tentang jimat tadi. Dengan ragu-ragu, si Ara bilang kalau iya tadi dibuang sama ayah. Di situ si ibunya mah marah, ngedumel sendiri ya. Dia bilang lagi, udah ibu mau pergi lagi deh. Warung titip ya. Tadinya Ara nggak mau gitu karena takut kan kalau sendirian. Jimatnya udah kagak ada. Ya sugesti aja mungkin si Ara ya, soalnya waktu jimatnya dipasang kan memang udah nggak ada apa-apaan. Ya cuma karena suasana hati ibunya lagi nggak bagus gitu, perkara mengkel sama si ayah ya jadi lebih serem daripada setan. Jadinya Ara mau nggak mau ya udah ditinggal dan jagain warung gitu, karena si ibu bilang mau pergi minta jimat baru. Ya untungnya pada saat itu rame ya, maksudnya banyak bocil-bocil lagi main tuh lari-larian seliwuran di depan rumah, di depan warung. Ara ngeliatin aja gitu kan, sampai si Sumi ini lewat nih ya, sama Ara dipanggil. Ngobrol-ngobrol mereka, si Sumi langsung curhat tuh tentang Doni anak SMP sebelah. Kayak heboh lah mereka curhatnya sampai ketawa-ketawa kayak apa sih, digoda-godain gitu kan. Posisinya si Ara kan di dalam warung nih, nah si Sumi di luar gitu, jadi dia hadap-hadapan gitu kan ngobrol. Tahu-tahu si Sumi nih ngomong ambil bisik-bisik, lagi ada saudara. Ara bingung kan ya, apa sih? Iya itu kamu lagi ada saudara. Sambil ngelirik ke belakangnya Ara, maksudnya ke arah dalam rumah ya. Kan warungnya tuh nyambung langsung ke dalam rumah tuh. Pas Ara nengok, nggak ada siapa-siapa di dalam rumahnya. Saudara siapa sih? Tanya si Ara bingung kan. Itu tadi ada mas-mas tuh di dalam rumah tuh, kata si Sumi gitu. Tapi Sumi mah biasa aja gitu, maksudnya ya cuma lebih kepo aja nanya kayak ada saudara
gitu loh. Yara langsung kayak, ih Sumi jangan aneh-aneh, gak ada siapa-siapa di rumah, ayah belum pulang, ibu lagi pergi. Ya tapi Sumi langsung nanggepin kayak, iya aneh apa? Tadi aku lihat tuh ada mas-mas di dalam sana. Ara langsung keluar tuh dari warung tuh. Lah Sumi kan bingung ngeliat Ara ketakutan begitu. Maling apa ya, kata si Sumi. Ara mau ninggalin warung juga takut kan, ntar barang-barangnya hilang diambilin orang kalau kagak ada yang jagain. Lagi ketakutan begitu, ada dua bapak-bapak nih datang sama Pak RT. Jadi bertiga. Kirain Ara ya mau beli apaan gitu, tapi ternyata mereka nyariin ibu. Ya Ara bilang kalau ibu lagi keluar kan. Sumi nih bilang ke Pak RT, Pak, tadi kayaknya ada laki-laki tuh di dalam rumahnya Ara, takut maling loh. Soalnya Ara bilang lagi nggak ada siapa-siapa di dalam rumah. Ya karena Ara lagi ada di situ juga, jadi Pak RT sama dua bapak itu tuh izin masuk buat ngecek. Ara sama Sumi cuma nungguin aja tuh di depan warung di luar. Tapi ditungguin si Pak RT sama dua bapak-bapak tadi itu kok kayak lama banget di dalam, kagak keluar-keluar. Ngecek apaan sih? Ya ada tapi nggak mikir yang aneh-aneh ya, karena kan ada Pak RT juga tuh di situ. Maksudnya si dua bapak-bapak itu kayaknya nggak mungkin maling atau apa. Sampai udah agak lama si Pak RT baru keluar, tapi sendirian. Dia bilang ke Ara buat ikut yuk ke rumah Pak RT aja yuk, warung ditutup dulu aja. Ya Ara di situ bingung dong dan nolak. Pas dia mau masuk tuh buat ngecek si bapak-bapak tadi tuh pada ngapain, sama Pak RT nggak dibolehin. Ya Ara berontak, tapi si Pak RT nih semakin kenceng meganginnya. Sampai Sumi juga kelihatan panik kayak, loh kok kenapa nih? Karena itu beberapa warga jadi kayak memperhatikan dan nanya ke Pak RT nih, termasuk bapaknya Sumi yang kebetulan waktu itu lagi lewat situ. Si Pak RT kayak bisik-bisik ke bapaknya Sumi dan terlihat bapaknya Sumi kaget. Akhirnya Ara nih disuruh untuk ke rumah aja, ke rumahnya Sumi maksudnya. Mainlah sama Sumi di rumah aja. Dan dibilang entar Pak RT sama bapaknya Sumi ini yang jaga warung. Ya karena Ara kenal sama bapaknya Sumi ya udah lama gitu kan. Jadi nurut tuh si Ara tuh walaupun dia bingung. Ya udah Ara pergi ke rumah Sumi. Jaraknya kan deket, emang cuma beda 4 rumah doang lah. Udah nih main di dalam nih sampai terdengar tahu-tahu ada suara ribut-ribut di luar di mana ada kayak ibunya teriak-teriak. Mas Ara cek keluar, bener aja. Ternyata ibunya ini lagi dipegangin sama dua bapak-bapak tadi, gengs. Dan ada mayit yang digotong sama warga tapi udah nggak berbentuk karena badan sama kakinya terpisah dan ternyata itu adalah Tante Tuti. Di situ ibu tuh dibilang akan diproses dibawa ke kantor polisi karena si dua bapak-bapak tadi itu memang adalah polisi yang lagi nyamar. Karena ibu ini dituduh sebagai pelaku yang menghabisi Tante Tuti dan menguburnya di belakang rumah. Ara yang pada saat itu dibilang ya masih kecil ya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi sama ibunya. Ara pun nangis-nangis tuh megangin ibunya diseret-seret sama dua polisi tadi tuh yang nyamar. Jadi ternyata polisinya emang udah kerja sama Pak RT karena mencurigai ibu. Perihal ada warga yang lapor ke Pak RT kalau di hari ibu cekcok sama Tante Tuti, terlihat si Tante Tuti itu masuk ke dalam rumah tapi nggak keluar-keluar lagi. Setelahnya ada laki-laki yang masuk juga ke dalam rumah sama kagak keluar-keluar lagi. Yang setelah melakukan penyelidikan dan investigasi, akhirnya ibu mengaku kalau benar dia yang menghabisi Tante Tuti. Jadi di hari ibu berantem sama Tante Tuti, Ara kan sempat lihat ya, tapi dia langsung main lagi pergi ke rumah Sumi kan. Nah ternyata hari itu si ibu naik pitam karena omongan dari Tante Tuti. Selain lagi cicilan, ternyata Tante Tuti ini juga ngancam bongkar rahasianya ibu. Makanya di situ ibu menikam Tante Tuti sampai tidak bernyawa. Dan hari itu sebenarnya Tante Tuti juga diantar sama Darto naik motor. Tapi posisinya Darto ini lagi benerin ban motornya gitu, jadi sempat ditinggal tuh Tante Tuti. Dan pas balik lagi loh, kok Tante Tutinya udah nggak ada. Si ibu bilang ke Darto kalau Tante Tuti udah pergi duluan. Tapi Darto yang merasa kayak nggak mungkin deh. Darto curiga tuh karena juga pas dilihat di depan masih ada sandalnya Tante Tuti di depan rumah. Darto yang maksa masuk ke rumah tuh buat ngecek langsung dihabisi juga sama ibu di dalam. Awalnya Tante Tuti sama Darto itu diumpetin sama ibu di dalam kamarnya. Dan motornya Darto itu dibawa sama salah satu kenalannya ibu. Jadi dibawa pergi. Yang berarti di malam itu, ibu itu tidur dengan Tante Tuti dan Darto di dalam kamar yang keadaannya sudah tidak bernyawa. Soalnya kan ayah lagi dinas. Nah besoknya waktu Ara pergi sekolah, ibu nih mindahin Tante Tuti ke dalam septic tank yang ada di halaman belakang. Karena nggak muat, jadi sama ibu dipotong jadi dua. Merinding gak sih? Astagfirullahaladzim, kok begini ceritanya? Nah Tante Tuti yang udah jadi dua gitu ya, ditumpuk atas bawah di dalam septic tank. Penuh tuh, nggak cukup lagi buat masukin Darto. Akhirnya untuk sementara Darto dimasukin ke gudang penyimpanan tuh buat barang-barang warung. Makanya ayah kan sempat nyium bau anyir kan. Nah pas mereka pergi ke rumah nenek, minggu paginya tuh ibu kan bilang ke pasar yang gak ada yang curiga. Karena sebenarnya dia pulang ke rumah untuk bawa Darto ke sebuah kebun kosong minta bantuan orang tadi yang bawa motornya Darto. Jadi ibu bayar orang buat ngangkut Darto tuh dikarungi pagi-pagi dan gali tanah tuh di kebun itu. Rencananya
Tadinya Tante Tuti juga mau dipindahin, tapi ya nggak hari itu karena nggak sempat ya, udah keburu terang juga, takut kelihatan warga. Soalnya kan mereka ngangkutnya pakai motor, nggak ngerti gimana caranya, jadi cuma bisa bawa 1 orang. Sembari nunggu hari buat pindahin Tante Tuti, si orang yang bantuin ibu itu tuh kabur, gengs, abis udah nerima uang dari ibu buat bantuin yang kubur Darto. Karena mungkin dia ketakutan atau gimana ya, dan masih jadi buruan sewaktu akhirnya ibu ditangkap tadi. Nah tadi kan dibilang ya, ibu itu marah katanya Tante Tuti mau ngebongkar rahasianya ibu. Apa sih rahasianya? Dan ternyata dulu, waktu ibu nolongin si Tante Amoy itu habis lahiran, sebenarnya Tante Amoy bukan kabur. Tapi dihabisi juga sama ibu dengan bantuan dukun yang memang suka didatengin sama ibu. Jadi ternyata dulu, ibu tuh ke dukun buat minta penglaris untuk warungnya. Nah syaratnya itu katanya harus minum darah bayi yang baru lahir, pokoknya sebelum genap 1 bulan. Jadi masih merah banget nih bayinya nih. Nah gimana caranya nyari bayi yang merah begitu? Sampai si ibu nih ketemu sama Tante Amoy yang memang merupakan kenalannya Tante Tuti. Karena Tante Tuti cerita kayak, masa saya ada pelanggan suka beli dasar saya tuh biasanya. Dia hamil, tapi kasihan lah. Abis lahiran diusir sama suaminya karena katanya anaknya nggak mirip. Curiga tuh suaminya itu bukan anaknya. Dengar begitu sama si ibu, so-soan lah ditampung, dirawat di rumahnya abis lahiran tuh. Hampir sebulan kan emang. Tapi tahu-tahu si Tante Amoy itu dikira gun. Padahal mah udah diatur sama ibu tuh. Tante Amoy disuruh ke dukun itu buat seolah-olah bisa nyari siapa nih ayahnya kemana. Ayah sebenarnya ya maksudnya ya. Tapi di sana ternyata Tante Amoy itu dihabisi di rumah dukun itu dan dikubur di belakang halaman rumah dukunnya. Sementara bayinya dibawa sama ibu, ala-ala katanya kan mau ditaruh di panti. Namun sebenarnya juga dibawa ke rumah dukun itu untuk dijadikan ritual sesembahan. Pusing. Jadi sebelum Tante Tuti dan Darto, ibu ternyata udah pernah menghabisi nyawa orang lain juga ternyata. Ya udah dari situ ibu ditangkap dan ayah shock banget lah, merinding kalau kamar yang dia tidurin kemarin-kemarin itu ternyata pernah menyimpan mayat. Saat di persidangan akhirnya ibu ini pokoknya ujung-ujungnya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Karena ini kejadian udah lama, gengs. Dan orang yang ngebantu ibu tuh ngangkat sama nguburin Darto, waktu itu tuh masih buron tuh. Tapi kalau dukunnya ketangkap juga, ditangkap. Setelah itu ayah sama ayah nggak pernah lihat lagi tuh penampakan Tante Tuti maupun Darto. So itu majikan teman cerita hari ini dari dia, yang mana cerita ini selalu jadi bahan omongan keluarganya. Yang mana sebenarnya kejadiannya itu sebelum si dia lahir. Tapi sampai akhirnya dia lahir, itu dia juga sempet tuh dengar ceritanya langsung dari si tantenya. Tapi saat ini memang tantenya sudah berpulang ya karena sakit. Kejadian ini udah lama banget, soalnya sekitar 50 tahun yang lalu, gengs. Lah kita juga belum lahir. Serem banget ya, nggak disangka-sangka kalau ternyata ibunya sendiri itu adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Ih, double seremnya kalau begitu. Tapi part yang bikin paling merinding tuh yang di kamar mandi tadi tuh, yang lihat Tante Tuti ngesot sama penampakan Darto minta beli kain kafan. Karena mungkin langsung dikubur gitu kali ya, nggak dikafanin. Takut banget. Ya udah, terima kasih dia ya. Terima kasih juga majikan udah nontonin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata nih. Dan karena ini masih tema liburan, jadi mungkin besok ada teman cerita lagi. Tungguin ya, jangan lupa subscribe tuh di bawah, nyalain notifnya juga, dan boleh minta like-nya juga ya. Kalau mau kirim-kirim cerita bisa ke email di bawah ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.